Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farizi Mubarok dari Prodi Perikanan Laut Tropis, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran PSDKU Pangandaran. Hadirnya saya di sini, saya akan menjelaskan PowerPoint yang sudah saya susun yang berjudul Strategi Adaptasi Nelayan selama Pandemi COVID-19 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Untuk slide yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 dan menyebar ke Indonesia pada awal Maret 2020 telah menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian secara global. Pandemi ini membawa risiko terhadap aktivitas perekonomian dunia termasuk Indonesia, khususnya pada bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pemberlakuan PSBB terutama di DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penanggulangan COVID-19 di mana dinyatakan bahwa terdapat pembatasan terhadap aktivitas masyarakat mulai tanggal 10 sampai 25 April 2020. Hal ini berdampak terhadap terhambatnya distribusi ikan hasil tangkap dari pelabuhan perikanan di luar Jakarta. Dan ada beberapa dampak COVID-19 terhadap nelayan. Yang pertama yaitu ada harga jual ikan hasil tangkap rendah, yang kedua ada distribusi ikan hasil tangkap terhambat, yang ketiga ada perubahan frekuensi operasi penangkapan ikan, yang keempat ada pengurangan jumlah anak buah kapal. Kondisi ini membuat nelayan mengalami kesulitan untuk mencari pembeli hasil tangkap mereka. Jikalau ada yang membeli, harga yang ditawarkan pasti sangat rendah, sehingga modal untuk mereka melaut akan berkurang bahkan merugi. Selain itu, biaya operasional seperti bahan bakar minyak yaitu BBM juga masih langka di beberapa daerah dan cukup mahal. Hal ini menyulitkan nelayan untuk melakukan operasi penangkapan ikan. Selain itu, mereka membutuhkan biaya untuk hidup seperti membeli kebutuhan pangan yang pada saat ini harganya sangat melambung tinggi. Hal ini menyebabkan nelayan dituntut untuk mampu bertahan dan tetap beraktivitas, sehingga nelayan akan mencoba beradaptasi terhadap keadaan pandemi COVID-19 yang tidak diketahui berakhirnya kapan. Untuk slide yang kedua yaitu ada metode. Objek penelitian strategi adaptasi nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan kasus pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi dan berdampak terhadap aktivitas perikanan, dan menghasilkan data, dan data ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada pemilik kapal dan pengamatan langsung di lapangan. Penentuan respon menggunakan metode purpose sampling dengan responden adalah nelayan skala kecil. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya ada slide ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Adaptasi merupakan cara makhluk hidup mengatasi tekanan terhadap perubahan lingkungan yang relatif kurang menguntungkan. Adaptasi juga dapat dikatakan sebagai tingkah laku dari seseorang atau sekelompok masyarakat jika merujuk pada strategi bertahan hidup. Adaptasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama ada diversifikasi, yaitu dengan melakukan perluasan alternatif mata pencaharian yang dilakukan baik dalam sektor perikanan ataupun sektor non-perikanan. Yang kedua ada intensifikasi dengan melakukan investasi pada teknologi penangkapan ikan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Yang ketiga ada pemanfaatan jaringan sosial dengan membentuk ikatan atau suatu bentuk hubungan khusus yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan nelayan dalam penangkapan ikan. Yang keempat ada mobilisasi anggota keluarga. Yang kelima ada perubahan daerah penangkapan ikan. Selanjutnya ada slide yang keempat yaitu strategi adaptasi diversifikasi.
Strategi ini yaitu merupakan salah satu usaha yang dilakukan nelayan dalam menghadapi permasalahan melaut dengan bekerja atau bermata pencaharian lebih dari satu. Hasil penelitian menunjukkan nelayan juragan memiliki kecenderungan yang rendah untuk melakukan diversifikasi sebagai salah satu bentuk strategi adaptasi. Sehingga saat terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan sulitnya menjual ikan hasil tangkapan menjadi tidak terlalu memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Nelayan pemilik yang melakukan diversifikasi adalah dengan melakukan pekerjaan yang tidak terlalu berat, seperti ikut memasarkan mengolah ikan hasil tangkapan yang tidak terjual untuk menjadikan ikan asin. Jenis diversifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh nelayan juragan adalah dengan menjual ikan hasil tangkapannya di pasar tradisional 30%, 7% menjadi tukang ojek, dan 25% menjadi buruh bangunan. Serta mayoritas nelayan juragan adalah membantu nelayan lain untuk memperbaiki kapal yaitu 38%. Kepemilikan sumber daya yang relatif sedikit menyebabkan pendapatan sebelum pandemi COVID-19 tidak bisa disimpan dan dimanfaatkan saat ini. Maka ketika terjadi pandemi COVID-19 di mana ikan hasil tangkapan yang didaratkan tidak terjual atau terjual dengan harga yang relatif rendah yang berdampak pada penurunan pendapatan dan akhirnya kekurangan modal melaut hingga akhirnya kesulitan untuk melakukan aktivitas penangkapan. Selanjutnya slide kelima yaitu ada strategi adaptasi intensifikasi. Strategi ini yaitu upaya yang dilakukan oleh nelayan dalam menghadapi permasalahan yang menghambat terhadap aktivitas penangkapan seperti perubahan iklim atau pandemi COVID-19 seperti saat ini. Adaptasi nelayan dengan intensifikasi adalah dengan menggunakan alat tangkap lebih dari satu melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagai upaya peningkatan hasil tangkapan. Strategi adaptasi dengan cara intensifikasi yang dilakukan oleh nelayan juragan di PPN Karangantu meliputi penambahan alat bantu dan melakukan operasi penangkapan ikan seperti penggunaan GPS untuk mencari lokasi keberadaan ikan dan sonar untuk menemukan gerombolan ikan di bawah laut serta penambahan jaring, memperkecil mata jaring, dan menambah mata pancing. Selanjutnya ada slide yang ke-6 yaitu strategi adaptasi mobilisasi. Strategi adaptasi mobilisasi yaitu salah satu cara beradaptasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan melibatkan anggota keluarga seperti istri, anak untuk ikut serta mencari nafkah. Namun tidak semua anggota keluarga mengikuti pekerjaan ini. Hanya yang sudah bercukup umur saja. Istri nelayan membantu suaminya mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara menjual hasil tangkapan dan atau mengolahnya menjadi ikan asin. Anggota keluarga lainnya seperti anak dari nelayan bekerja dengan cara membantu dengan memperbaiki perahu atau jaring yang telah rusak. Untuk penambahan kemampuan atau soft skill istri nelayan di PPN Karangantu, pemerintah Kota Serang, PPN Karangantu, dan akademisi berkolaborasi mengadakan berbagai pelatihan pengolahan ikan hasil tangkapan. Selain istri nelayan, anak nelayan juragan juga ikut serta dalam menambah penghasilan keluarga. Sebagai anak laki-laki yang ada di Karangantu, ikut orang tuanya atau kerabatnya untuk menangkap ikan di tengah laut. Selain itu, ada juga yang membantu membersihkan kapal ketika kapal telah selesai menangkap ikan. Anak perempuan akan membantu pekerjaan yang ada di rumah, seperti membantu ibunya melakukan pengolahan ikan hasil tangkapan atau merapikan jaring yang akan diperbaiki. Selanjutnya ada slide ke-7 yaitu strategi adaptasi hubungan sosial. Patron klien merupakan salah satu ciri hubungan sosial masyarakat nelayan. Patron klien berkembang dalam bentuk pinjaman uang atau modal atau sejenisnya. Pinjaman ini bersifat mengikat melalui pola bagi hasil pendapatan dari penjualan ikan hasil tangkap dengan pemilik modal patron klien. Patron klien ini dikenal dengan nama sistem juragan, langgan, atau tengkulak. Leg dalam Satria 2015 mengungkapkan bahwa tata hubungan patron klien umumnya berkaitan dengan yang pertama ada
hubungan di antara pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama. Yang kedua ada hubungan khususnya yang merupakan hubungan pribadi dan mengandung keakraban. Yang ketiga ada hubungan yang didasarkan atas asa yang menguntungkan. Hubungan patron-klien juga terbentuk atas dasar ketidaksamaan dan bersifat fleksibel. Artinya ketika klien atau nelayan memiliki ikatan dengan patron berupa pinjaman modal melaut, maka proses pembayaran disesuaikan dengan kemampuan nelayan. Selanjutnya ada arus dari patron ke klien mencakup yang pertama ada penghidupan subsistensi dasar berupa pemberian pekerjaan tetap, penyediaan saprodi, jasa pemasaran, dan bentuk teknis. Yang kedua ada jaminan krisis subsistensi, yaitu berupa pinjaman yang diberikan pada saat klien menghadapi kesulitan ekonomi. Yang ketiga ada perlindungan terhadap klien baik dari ancaman pribadi maupun ancaman umum. Yang keempat ada pemberian jasa kolektif berupa bantuan untuk mendukung sarana umum setempat. Pola patron klien ini merupakan bentuk dari pemanfaatan hubungan sosial dalam rangka strategi adaptasi nelayan dengan memanfaatkan kepercayaan dan hubungan timbal balik secara personal. Selanjutnya ada slide yang ke-8 yaitu perubahan daerah penangkapan ikan. Perubahan daerah penangkapan ikan bisa menjadi indikasi bahwa telah terjadinya penurunan pendapatan dalam kegiatan. Nelayan di PPN Karangantu mengalami penurunan pendapatan hingga 50% selama pandemi COVID-19 berlangsung. Modal yang dimiliki oleh nelayan juga akhirnya seadanya, membuat nelayan hanya mampu membeli perbekalan seperti BBM, es, dan air sesuai dengan modal yang ada. Perubahan daerah penangkapan dilakukan karena bahan bakar yang dibawa dalam jumlah terbatas, sehingga hanya bisa menjangkau daerah penangkapan dengan alokasi tidak terlalu jauh dari fishing base. Fishing ground, nelayan yang berfishing base di PPN Karangantu adalah Teluk Banten. Nelayan di PPN Karangantu mengaku lebih mengenal perairan Teluk Banten. Selanjutnya ada yang slide ke-9 yaitu kesimpulan. Diversifikasi yaitu dengan melakukan perluasan alternatif mata pencarian yang dilakukan baik dalam sektor perikanan maupun sektor non-perikanan. Nelayan yang terdampak menjadi buruh untuk memperbaiki kapal, menjual ikan di pasar, menjadi buruh bangunan, dan beberapa menjadi tukang ojek. Yang kedua ada intensifikasi dengan melakukan investasi pada teknologi penangkapan ikan untuk meningkatkan hasil tangkapan, antara lain melakukan pengecilan mata jaring dan penambahan mata pancing. Selanjutnya ada slide yang ke-10, kelanjutan dari kesimpulan. Yang pertama ada pemanfaatan jaringan sosial dengan membentuk ikatan atau suatu bentuk hubungan khusus yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan nelayan dalam penangkapan ikan, berupa terjalinnya ikatan patron-klien. Patron membantu nelayan dalam hal permodalan biaya melaut dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada mobilisasi anggota keluarga dilakukan oleh beberapa nelayan dengan mengikuti sertakan istri dan anak dalam mencari penghasilan. Istri membantu mencari nafkah dengan menjadi penjual ikan dan pengolahan ikan menjadi ikan asin, kerupuk, dan olahan lainnya. Sedangkan anaknya menjadi buruh perbaikan kapal dan ikut menjual hasil tangkapan. Selanjutnya ada slide yang ke-11, kelanjutan juga dari simpulan, yaitu perubahan daerah penangkapan ikan relatif tidak dilakukan oleh nelayan di PPN Karangantu, baik sebelumnya maupun selama pandemi. Daerah penangkapan ikan tidak berubah yaitu di Teluk Banten. Sekian yang hanya bisa saya jelaskan di PPT yang sudah saya susun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.